Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-11 untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab Ushul fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga tasyirat kitab Ushul fi Tafsir. Nah, kita masih berada di bawah bab At-Tafsir. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang Al-Marji'u fi Tafsiril Quran, referensi dalam menafsirkan Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan tentang ikhtilafu al-ma'na asy-syar'i wal lughawi, ya. Perbedaan makna syar'i dan lughawi dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, di kitab halaman 27, silahkan dibuka, dan di tabel halaman 9. Nah, halaman 9 ya. Nah, yang di kitab halaman 27 bagian bawah ya. Fa ini ikhtalafa, yang ini. Nah, seperti biasa tidak kita baca semua. Sudah kita ringkas di tabel yang ini ya, halaman 9 bagian bawah. Ini juga sebelumnya sudah kita baca sedikit. Kita ulangi. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, in ikhtalafa al-ma'na asy-syar'i wal lughawi. Jika terjadi perbedaan makna syar'i dan lughawi. Nah, jika dalam sebuah ayat kita dapati ada sebuah kata yang memiliki dua makna ya, yang berbeda, makna dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Maka mana yang kita ambil? Ini ya, ukhidha bima yaqtadhihi syar'i. Diambil apa yang sesuai dengan tuntutan syariat. Ya. Kita ambil makna syar'inya. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana, karena Al-Qur'an nazala, turun, li bayani syar'i, untuk menjelaskan syariat. Untuk menjelaskan syariat. La li bayanil lughati, bukan untuk menjelaskan bahasa. Nah, ini hukum asalnya ya. Jika terjadi perbedaan makna ya pada sebuah kata di dalam ayat, ada makna syar'i yang berbeda dengan makna lughawi, maka kita tafsirkan ayat itu dengan makna syar'i. Ya, karena Al-Quran turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa Arab ya. Kecuali, nah ini ada pengecualian, illa, kecuali an yakuna hunaka, jika ada di sana dalilun, sebuah dalil ya, dalil yang lain dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yatarajjahu bihi, yang dengannya menjadi dominan ya, atau menang al-makna al-lughawi ya, makna kata itu secara bahasa, fayu'khadhu bihi, maka itulah yang diambil, yang dimenangkan adalah makna secara bahasa. Baik. Nah, ini kaidah dasarnya ya. Sekarang jenis-jenisnya.
Nah, ini sudah kita ringkas juga. Kalau di kitab yang ini ya, mulai dari sini. Nah, sampai sini. Kita ringkas di tabel ini. Judulnya Ikhtilaful Ma'na Asy-Syar'i wal Lughawi fi Tafsir Al-Qur'an. Perbedaan makna secara syariat dan bahasa dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, jadi intinya ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis ikhtilaf ini, perbedaan ini. Yang pertama, jenisnya ikhtalafa fihi al-ma'nayan. Terjadi perbedaan pada kata tersebut al-ma'nayan dari sisi kedua makna itu ya. Sebuah kata di dalam ayat maknanya berbeda dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Faquddimas syar'i, tapi yang didahulukan adalah makna dari sisi syariat. Contohnya, misal wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Ini sebelumnya sudah kita bahas ya. Wala, dan janganlah tusalli, engkau tusalli. Nah, ini jadi pembahasan. Kita baca dulu apa adanya. Tusalli ala ahadim minhum, terhadap salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang munafik, mata abada, yang telah mati selamanya. Jangan engkau tusalli. Nah, tusalli atau salat ya, salatun ya, salatun ini dalam bahasa Arab ada 2 makna ya. Ada makna secara bahasa, ada makna secara syariat. Kalau secara bahasa maknanya ad-du'a ya, mendoakan. Jadi wala tusalli ala ahadin minhum. Kalau kita pilih itu berarti ini ayat ini artinya janganlah engkau mendoakan salah seorang dari orang-orang munafik itu yang telah mati selamanya. Ya. Ini makna secara bahasa. Tusalli atau salatun secara bahasa artinya mendoakan. Sedangkan secara syariat artinya salat, ya. Salatun salat. Nah, berarti kalau kita pilih itu mana secara syariat, ayat ini artinya janganlah engkau menyolati salah seorang dari mereka yang telah mati selamanya, ya. Jangan engkau salat jenazah terhadap jenazah orang munafik itu selamanya. Nah, tadi apa? Waquddimas syar'i, yang didahulukan atau yang dipilih adalah makna secara syariat. Sehingga tafsirnya, tafsir ayat ini atau tusalli di sini adalah salatul jenazah. Janganlah engkau melakukan salat jenazah terhadap ya mayat atau jenazah orang-orang munafik itu selamanya. Ini penjelasan jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ikhtalafa fihi al-ma'nayan wa quddima fihi al-lughawi bid-dalil. Ada perbedaan dari sisi 2 makna itu, ya. Sebuah kata di dalam ayat memiliki 2 arti yang berbeda, arti dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Wa quddima fihi al-lughawi, tapi yang didahulukan atau yang dipilih adalah makna secara bahasa bid-dalil, dengan dalil, ya. Jadi pengambilan atau penafsiran kata di dalam ayat itu dengan maknanya secara bahasa itu dengan dalil, ya, bukan karena apa kemauan atau keinginan sendiri. Nah, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Contohnya firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka sedekatan, ya, sedekah. Ini maksudnya zakat mal, ya, zakat mal. Tutahhiruhum, yang engkau mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka dengan sedekah itu, zakat mal itu. Wasalli alaihim, dan salli terhadap mereka. Ini salli sama dengan yang tadi, ya, tusalli. Salatun. Nah, dalam bahasa Arabnya salatun. Tadi sudah kita ketahui bahwa lafaz salatun ini, ya, memiliki 2 makna yang berbeda.
Dari sisi bahasa artinya doa, ya, mendoakan, ya, atau bersolawat. Dari sisi syariat, salat. Jadi wasalli alaihim ini bisa diterjemahkan dan bersolawatlah untuk mereka, doakanlah mereka. Bisa juga solatilah mereka. Nah, yang diambil yang mana tadi, ya, wa quddima fihi lugawi. Yang didahulukan adalah makna secara bahasa, bid dalil, karena adanya dalil lain yang menunjukkannya. Sehingga tafsirnya tafsir wasalli alaihim ad-doa, ya, doakan mereka. Ya, beri salawat untuk mereka, itu orang yang memberi atau menunaikan zakat mal. Ini bidalili ma rawahu Muslimun an Abdillahi ibni Abi Aufa, dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa. Nah, penjelasannya di kitab, ya. Di halaman 28 ini. Fal muradu bis shalah huna ad-du'a. Yang dimaksud dengan salat di sini itu wasalli alaihim. Ya. Doa, ya, doakanlah mereka. Beri salawat untuk mereka. Dengan dalil bidalil ma rawahu Muslim an Abdullah bin Abi Aufa qol. Jadi Abdullah bin Abi Aufa ini seorang sahabat, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau diberi, ya, sedekah, maksudnya zakat mal suatu kaum, shalla alaihim, beliau bersalawat terhadap mereka, mendoakan mereka. Nah, diberi di sini maksudnya di story, ya, di story. Nah, fa'atahu abi bisadaqatihi, maka beliau didatangi oleh ayahku. Nah, ayah dari Abdullah bin Abi Aufa, jadi Abu Aufa, ya. Abu Aufa, ya, yang juga seorang sahabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa zakat malnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang mendoakannya, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat terhadap keluarga Abu Aufa. Jadi antara sunnah dalam mendoakan orang yang memberi zakat mal. Nah, kita lanjutkan jenis yang ketiga, ittafaqa fihi al-ma'nayan. Ya, ada kata di dalam ayat yang dari sisi bahasa dan dari sisi syariat artinya sama. Nah, contoh as-sama'u, langit, wal ardu, bumi, wasidku, jujur, wal kadhib, dusta atau bohong, wal hajar, batu, wal insan, manusia. Maka tafsirnya, ya, tafsirnya apa adanya, ya, sama. Nah, as-sama wal ard, wasidku, wal kadhib, wal hajar, wal insan. Nah, dan ini tidak ada permasalahan padanya, ya. Kita lanjutkan. Sebab berikutnya al-ikhtilaf al-waridu fi tafsir al-ma'thur. Perselisihan yang datang dalam tafsir al-ma'thur. Al-ma'thur ini artinya yang ada riwayatnya, ya. Tafsir ayat, ya, berdasarkan misalnya asar, ya, ucapan tabi'in atau sahabat. Nah, tapi berbeda-beda tafsirannya. Nah, ini pembahasannya, ya. Intinya ada 3 jenis perbedaan ini. Dan ini merupakan ringkasan dari yang di kitab, ya. Ini halaman 29. Al-ikhtilaf al-waridu fi tafsir al-ma'thur. Nah, 2 halaman, ya. 29 30. Kita ringkas di sini. Yang pertama, ikhtilafun fil lafzi dunal makna. Perbedaan tafsiran dari sisi lafaz saja, ya. Jadi penafsiran ayat tersebut
lafaz-lafaznya beda, tapi maknanya sama, ya, sama atau berdekatan. Contoh ayat ke-23 dari surat Al-Isra. Firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah qadha. Ya, ini yang jadi pembahasan apa makna qadha nanti, tafsiran qadha. Rabbmu, Tuhanmu telah qadha alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Nah, tafsiran qadha di sini berbeda-beda, ya, lafaznya berbeda-beda. Qala Ibnu Abbas qadha amara. Ibnu Abbas berkata, qadha maknanya memerintah. Jadi arti wa qadha rabbuka artinya dan Rabbmu telah memerintah atau memerintahkan. Nah, wa qala Mujahid, ya, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah, wa rahimahullah, wassa, mewasiatkan. Jadi kalau kita artikan wa qadha rabbuka artinya Rabbmu telah mewasiatkan. Wa qala Ar-Rabi' bin Anas, ini seorang tabi'in, ya, yang wafat tahun 140 Hijriah, ya, jadi sama dengan Mujahid ini, tabi'in juga, ya. Beliau menafsirkan qadha awjaba, sehingga kita artikan wa qadha rabbuka dan Rabbmu telah mewajibkan. Nah, jadi lafadznya beda-beda, lafadz tafsirnya, tapi maknanya sama atau berdekatan, memerintah, mewasiatkan, mewajibkan. Dan ini tidak ada pengaruhnya dalam makna ayat tersebut, dan boleh kita pakai semua, ya, bisa kita gunakan semuanya. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ikhtilafun fil lafzi wal makna, ada perbedaan tafsiran dari sisi lafaz dan makna, ya. Wal ayatu tahtamilu al maknayain, dan ayat tersebut memang mengandung kemungkinan dua makna tadi, li'adami tadadi bainahuma, karena tidak adanya kontradiksi, pertentangan antara keduanya, ya. Contoh di surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang, ya, alladzi, ya, orang yang. Nah, ini yang jadi pembahasan, siapakah orang ini? Orang yang telah kami beri ayat-ayat kami, ya, ilmu syar'i. Fasalakha minha, tapi dia melepaskan diri darinya, ya. Fa'atba'ahu asy-syaitan, maka dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk orang yang sesat. Al-ghawin ini maknanya orang yang sesat setelah berilmu, ya, setelah sebelumnya mengetahui kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Walau syi'na, seandainya kami kehendaki, la rafa'nahu biha, pasti kami telah mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat tersebut, ya, dengan ilmu tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi dia lebih condong kepada dunia, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, menjadi pembahasan tafsir siapakah orang ini, ya. Alladzi atainahu ayatina. Qala Ibnu Mas'ud huwa rajulun min bani Israil. Ibnu Mas'ud menafsirkan dia adalah seorang laki-laki dari Bani Israil, ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu rajulun min ahli Yaman. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang ini adalah seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Beda, ya, lihat. Yang ketiga, wakila, ada yang mengatakan rajulun min ahlil Balqa, dia itu seorang laki-laki dari daerah Al-Balqa. Kalau sekarang salah satu daerah di Yordania, ya, di Yordania. Nah, maka bagaimana dengan tafsiran seperti ini, ya, perbedaan lafaz dan makna, ya, ada perbedaan lafaz dan makna. Maka boleh kita gunakan semuanya, ya, boleh kita pakai semua. Dan tafsiran ini tidak bertentangan. Karena apa? Ini hanya sekedar memberi contoh, ya, memberi contoh. Nah, itu kesimpulannya.
Jenis yang ketiga, ikhtilaful lafzi wal makna, ada perbedaan lafaz dan makna ya dalam tafsirannya. Wal ayatu la tahtamilu al maknayain, tetapi ayatnya tidak bisa mengandung atau ditafsirkan kepada kedua makna itu ma'an secara sekaligus, litadadi bainahuma, karena adanya kontradiksi antara keduanya, kedua tafsiran itu. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata waddam, sesungguhnya dia, yaitu Allah, telah mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Faman ittura ghaira baghi wala ad, barang siapa yang terpaksa ya mengalami keadaan darurat untuk melakukan atau memakan hal-hal di atas tadi ya, ghaira bagin, dalam keadaan ghaira bagin wala adin. Nah, ini akan ditafsirkan nanti. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, tafsir yang pertama, qala Ibnu Abbas ghairu bagin fil maitah wala adin min aklihi. Maksudnya siapa yang dalam keadaan darurat ya, ghairu bagin fil maitah, maknanya ghairu talibin ya, memang dia tidak sengaja mencari-cari ya bangkai untuk dimakan, wala adin min aklihi, dan juga ketika dia memakannya terpaksa makan bangkai ya karena darurat, dia tidak berlebihan ya, secukupnya, sekedar yang bisa menyambung hidupnya ya. Jadi hukum asal makanan ini atau perbuatan tadi haram ya, tapi ketika darurat boleh ya, tapi tidak berlebihan ya, sekedar makan yang bisa menyambung hidupnya, juga tidak boleh dibawa sebagai bekal ya. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wakilah, ada yang mengatakan ghairu kharijin alal imami wala asin bisafarihi, dia boleh makan makanan haram tadi kalau apa, dia sedang dalam perjalanan yang bukan untuk bertujuan kharijin alal imam, memberontak terhadap pemerintah, wala asin, dan juga bukan untuk bermaksiat bisafarihi, dengan perjalanannya itu ya. Artinya kalau dia perjalanannya karena untuk memberontak atau bermaksiat, kemudian dia mengalami keadaan darurat ya, nah kehabisan bekal misalnya, tidak ada makanan sama sekali kecuali yang haram tadi, maka tetap dia tidak boleh memakannya ya, karena tujuan perjalanannya haram. Ini ya perbedaan tafsiran yang tidak bisa digabungkan. Maka wal arjahu wal awal, dipilih yang paling rajih, dan yang paling rajih adalah yang pertama ini, tafsir Ibnu Abbas. Jadi tafsirnya tadi ghairu bagin wala adin fala isma alaih ya. Barang siapa yang mengalami keadaan darurat sehingga harus memakan makanan yang haram tadi, tapi ghairu bagin, dia dalam keadaan memang tidak sengaja ya mencari-cari makanan haram tadi, wala adin, dan ketika memakannya tidak berlebihan, maka fala isma alaihi ya, tidak ada dosa baginya. Nah, itu penjelasan untuk jenis perbedaan tafsir yang ketiga ini. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.